Jemaah sekalian, mengapa kita harus menunaikan salat subuh? Mengapa di dalam Al-Quran dari 5 waktu salat hanya subuh yang diberikan 2 nama dan disebutkan langsung di dalam Al-Quran dengan sumpah? Dan mengapa dengan itu semua para sahabat Nabi sampai berebut untuk menunaikan salat subuh dan berjamaah di masjid? Sehingga seorang sosok sepuh yang bahkan matanya sudah tidak bisa melihat, Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, itu sangat ditekankan oleh Nabi ketika berkonsultasi meminta kelonggaran dalam menunaikan salat subuh. Jadi beliau ini ahli masjid, jeda satu salat ke yang lainnya sering i'tikaf. Maghrib ke Isya ditunggu sehingga nanti saat pulang itu bisa telah sempurna menunaikan jamaah. Zuhur ke Asar ditunggu, tapi subuh tidak mudah karena matanya oleh Allah ditutup dari perbuatan maksiat. Ini sering saya tampilkan bahasa halus ini untuk mengarahkan pada diksi yang sering manusia katakan buta. Saya lebih melihatnya sebagai anugerah Allah yang matanya ditutup dari peluang maksiat sehingga ringan hisabnya di akhirat nanti. Anda bisa bayangkan jarak rumah ke masjid itu tidak terlampau dekat. Mata tak bisa melihat. Masjidnya jangan dibandingkan dengan Al-Musabbihin, jauh dari kemegahan. Tiang-tiangnya hanya pelepah kurma, atapnya itu daun-daun kurma, yang kalau panas pasti kepanasan sampai ke dalam, kalau dingin pasti kedinginan, kalau hujan pun itu basah. Karena di antara hadis tentang Lailatul Qadar dalam Sahih Muslim itu, di antara tandanya Nabi melihat dalam mimpi ketika sujud, bangkit dari sujud dan salam, itu terlihat bekas-bekas bagian tanah di keningnya. Konsultasi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aliyya rukhsah?" atau kama qala, "Ya Rasulullah, boleh enggak saya diberikan toleransi untuk salat subuhnya? Bisa enggak saya tunaikan di rumah?" Kondisinya punya over, mata sulit melihat, pendamping tidak dimiliki, jarak ke masjid juga tidak terlampau ideal. Boleh nggak diberikan keringanan saya sholat di rumah? Nabi tidak langsung membenarkan, tapi juga tidak melarang. Yang paling menarik adalah Nabi mengonfirmasikan dengan satu isyarat panggilan salat. Nabi menyampaikan, "Au kama qala atasma'ul adhan?" Engkau masih mendengar azan tidak? Maka beliau menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya saya dengar." Dan ingat, azan itu panggilan konfirmasi iman yang langsung dibuka di Al-Quran itu dengan kata iman dan menggunakan adatul hasri, huruf pembatas innama. Quran surah ke-8 ayat kedua, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang beriman itu gampang kata Allah mengukurnya. Ciri pertamanya, kalau kita ingin mengetes dan melihat apakah kita masih punya iman, kata Allah, coba dengarkan ketika disebutkan nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya disebut azan. Jadi azan itu bukan sekedar panggilan untuk sholat, tapi azan itu sekaligus diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi apakah dalam perpindahan waktu setiap hari itu, lihat desainnya, setiap perpindahan waktu dalam sehari, subuh baru bangun tidur, pindah ke siang, pindah ke sore, menjelang malam, sampai menjelang tidur, diperdengarkan di telinga kita, apakah masih ada getaran iman tidak dalam jiwa kita? Maka ketika disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu, kalau diperdengarkan disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu otomatis kalau imannya ada, getaran itu muncul. Dan itu beda. Tidak sama getarannya dengan getaran cinta misalnya. Beda dengan getaran ketika orang Medan di jalan lihat polisi razia itu. Lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah azan. Nah, itu getaran iman. Atas ma'ul azan, kata Nabi, apakah engkau masih bisa mendengar azan? Bala ya Rasulullah, saya dengar. Perhatikan kalimatnya. Madumta tasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih bisa mendengar azan, berusahalah optimal agar mampu menunaikan subuh itu berjamaah di masjid.
Jadi Pak Jamal, gerakan subuh berjamaah itu termasuk sunnah yang dilestarikan sejak era Nabi. 15 abad yang lalu, itu sudah Nabi kuatkan tentang gerakan subuh berjamaah. Pertanyaannya kenapa? Belum pernah dengar kan gerakan zuhur berjamaah? Ya. Di Istanbul di Aceh punya Masjid Arafah khusus untuk subuh. Saya tadi tanya, kenapa nggak ada zuhur Mina, asar Muzdalifah, subuhnya Arafah? Kenapa ada subuh berjamaah? Dan menariknya Abdullah bin Abi Umi Maktum, kalau sekarang misal kita ambil dalam waktu Medan jam 5 misalnya saja, 5:02 itu azan, itu beliau kemudian datang lebih awal, 1 jam sebelumnya, rabak jalan, masuk masjid. Biasa yang kita dengar yang azan itu siapa di zaman Nabi? Bilal bin Rabah. Sejak peristiwa motivasi Nabi itu, peristiwa tentang gerakan subuh, khusus azan subuh itu Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sampai 2 kali azannya, ya, azan untuk motivasi supaya siap-siap ke masjid, itu Nabi meminta Abdullah bin Abi Umi Maktum sebelum tiba waktu subuh azan. Itulah sejarahnya kenapa azan subuh 2 kali. Dari Madinah sampai dengan ke Mekah sekarang. Saking pentingnya subuh, cuman subuh yang azan 2 kali. Plus Jumat kan, diantaranya. Tapi yang di era Nabi terjadi itu, di era Nabi itu subuh. Dari sejak itulah kemudian Abdullah bin Abi Umi Maktum azan sebelum subuh, sekitar 30 menit sebelum subuh. Setelah itu baru kemudian datang jamaah persiapan, barulah Bilal bin Rabah azan tepat di waktu subuh masuk. Pertanyaannya, mengapa subuh? Ada apa dalam subuh? Dan bagaimana seorang yang menunaikan salat subuh dipandang berhasil salatnya oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan kita bahas di pertemuan subuh ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kajian kita insyaAllah. Jadi yang tadi mukaddimah ya, sekarang kita masuk isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ibadah yang kita tunaikan, baik itu salat, zakat, puasa, umrah dan haji, di dalam Islam menariknya itu semuanya ada maknanya. Bukan bacaan biasa, bukan gerakan biasa, dan bukan nama biasa. Kita ambil langsung dalam sholat. Ini bukan dari takbir sampai salam, sekedar gerakan, bacaan, salam, tutup, selesai. Sholat itu tidak hanya sampai situ. Tapi ternyata dari semua gerakan dan bacaannya itu punya makna. Dan dengan makna inilah Nabi bimbing sahabat-sahabat utama sampai mereka jadi orang hebat di zamannya di semua profesinya. Anda bisa bayangkan, dari sholat saja yang modal pakaian berbisnis itu bisa jadi orang paling kaya di zamannya. Yang saat kami riset secara serius, itu Abdurrahman bin Auf saja dikonversi ke masa kini, asetnya itu sampai 72.000 triliun. Dari sholat. Itu hanya mengamalkan makna berdiri. Amr bin As itu membawa rombongan dari Afrika Utara, jalan dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam di Syria. Itu semua tempat yang dilewati, tidak ada perang, tidak ada paksaan, masuk Islam, dan dahsyatnya bukan sekedar masuk Islam, tapi tempatnya maju dan berperadaban. Sampai Afrika Utara itu jadi provinsi. Di masa Musa bin Nusir, gubernurnya Musa bin Nusir, provinsi. Pangdamnya Tariq bin Ziyad. Dan dengan kehebatan itu, dari Iberia, Andalusia, Spanyol, Portugal, cuma datang minta bantuan, dikirim panglima pada saat itu dengan beberapa pasukan, itu bisa yang paling dahsyat membangun Spanyol, membangun Portugal, Iberia, Andalusia, sampai punya peradaban 7 abad. Itu dari sholat. Anda bisa bayangkan? Dan dahsyatnya, semua nama yang melekat pada sholat itu bukan nama biasa. Kenapa subuh namanya? Kenapa fajar? Kenapa siang bukan sholat nahar? Padahal siang bahasa Arabnya nahar. Kenapa sholat zuhur? Kenapa sore bukan sholat masa, tapi sholat asar? Kenapa maghrib bahkan isya? Isya itu kan sholatnya malam. Kenapa bukan sholat lail, tapi sholatul isya? Dari 5 ini kita ambil 1 saja karena kita ada di waktu subuh. Hari ini kita akan ungkap nama subuh dan fajar. Jemaah sekalian, salat subuh ini menjadi menarik
Karena dua namanya dan cuma satu-satunya dari semua salat yang 5 waktu disebutkan dengan dua nama dalam Al-Quran dan keduanya menggunakan sumpah. Satu, fajar, yang imam tadi kita bacakan. Wal fajr, walayalin ashr. Perhatikan baik-baik, nanti ada rahasia dalam surah ini. Orang yang mampu memahami ayat ini, menunaikan salat di waktu fajarnya dengan semangat fajar, Allah akan muliakan hidupnya, Allah akan bebaskan dari kefakiran, diberkahi kalau punya jabatan, diberkahi kalau punya harta, dan ditutup hidupnya dengan husnul khatimah, ditampakkan surganya sebelum wafatnya. Dua, di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Orang yang mampu memahami ayat ini, Allah akan jadikan semua aktivitasnya tertata, terukur, ringan dan sukses saat dilakukan. Ini yang menyebabkan Nabi langsung komen tentang subuh. Dan ingat, kalau Nabi sudah komen, umatnya tinggal like and subscribe. Jangan komen lagi. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jika ada umatku memiliki gerakan subuh, senang ke masjid, senang menunaikan jamaah fajar, mohon sempurnakan berkahnya untuk umatku itu. Itu langsung doa Nabi itu. Baik. Sehingga Nabi sebelum masuk waktu subuh, waktu fajar, diabadikan nanti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat junior, keluarga dekat beliau, ringkar A1, Ahlul Bait, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, didokumentasikan riwayat ini oleh Sunan Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Saking pentingnya subuh, Nabi persiapan dengan sempurna merencanakan semua agenda saat bangun dari tidurnya. Kita mulai subuh. Apa itu subuh? Halo? Tiap hari sholat subuh belum tahu apa itu subuh? Ayo, 1 juta yang tahu. 2 juta. Yang ngasih Pak Wali, bukan saya. 5 juta. Ini serius. Nah, udah waktu habis. Subuh itu bukan pagi pada asalnya. Subuh itu akarnya dari kata asbah, yang berarti sesuatu yang disiapkan dengan rapi, yang berarti rencana kegiatan yang dirapikan, yang berarti planning dari aktivitas yang disiapkan. Jadi kalau orang Arab itu bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Bagaimana kabarmu di pagi ini, di subuh ini? Maksudnya bukan tanya kondisi tubuh. Kalau cuma tanya kabar, kaifa haluk, selesai. Tapi dia tanya, bagaimana kabarmu hari ini dan kegiatanmu di hari ini? Apa yang akan kau kerjakan di jam 8 nanti? Apa yang akan kau lakukan di jam 9 nanti? Sudahkah engkau punya kegiatan yang tertata di pagi ini? Itu asbah. Sifat dari itu, kalau kita siapkan menjadi agenda yang terukur, yang akan kita kerjakan di setiap hari yang kita lalui, maka sifatnya berubah menjadi subuh namanya. Nah, karena itulah kemudian ketika Allah berfirman dengan sumpah di Quran surah ke-81 At-Takwir ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah demi waktu subuh yang aku bentangkan keberkahannya. Perhatikan cara menerjemahkannya langsung dengan tafsir. Idza tanaffas, ketika tiba waktu subuh itu, maka siapkan agenda terbaikmu bersamaan dengan nafas pertama yang aku anugerahkan kepadamu saat bangun itu. Sehingga semua alam itu sudah menyiapkan agenda terbaik untuk berbuat kebaikan. Silahkan cek. Matahari saja itu ketika mulai bertugas membelah kegelapan malam, menunjukkan kebaikan pada manusia dengan perintah Allah, dimulai dengan subuh. Tumbuh-tumbuhan, kapan mereka memberikan manfaat dan menebarkan oksigen? Itu dimulai waktu subuh. Saya waktu di Belanda kemarin, berapa waktu lalu saya di Belanda, di Utrecht, kami ditempatkan di satu villa dengan alamnya yang sangat indah, udaranya bagus, bawahnya itu kanal-kanal indah. Di Belanda itu kanalnya disambungkan ke 13 provinsi, jadi kalau macet di darat, mereka itu pakai jalur kanal, sungai. Pak, saya tes keluar sebelum subuh ke balkon hanya untuk mengecek udara.
Belum segar, Pak. Lalu saya tunggu, begitu tiba waktu subuh, waktu Utrecht di Belanda, begitu tiba waktu itu berubah udaranya dari yang tadinya agak pengap padahal tumbuhan banyak karena masih karbon dioksida, begitu tiba subuh tiba-tiba berubah semua segar, nyaman, indah. Was-subhi idza tanaffas. Anda bisa bayangkan, mohon maaf, begitu subuh tiba matahari sudah beramal saleh. Begitu subuh tiba tumbuhan sudah beramal saleh. Begitu subuh tiba hewan sudah beramal saleh. Ayam sudah berkokok, binatang sudah bertasbih. Mereka sudah punya giat, rencana kegiatan yang disiapkan, dan mereka tidak dihisab. Dikembalikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang dihisab, kita yang beraktivitas, khususnya kita yang muslim yang sudah punya iman, setiap bangun dari tidur ditanya oleh Allah dengan sumpah, hei ahli hidayat, dari bangun ini, rencana apa yang sudah engkau siapkan untuk dieksekusi di hari ini? Jadi sebetulnya nggak boleh ada orang Islam tuh bangun tidur nggak punya rencana hidup. Jangan sampai ditanya begini, jam 7 nanti apa yang dikerjakan? Belum tahu saya. Nah itu belum subuhan. Apalagi bila dilakukan dengan berjamaah, tidak ada satupun sahabat-sahabat Nabi yang belajar dengan Rasulullah SAW datang ke masjid menunaikan sholat subuh kecuali mereka sudah punya rencana yang disiapkan untuk dieksekusi hari itu. Pak Wali datang subuhan. Rencana apa yang disiapkan di hari ini? Jam 7 ada di mana? Jam 8 kerjakan apa? Jam 12 ada di mana? Itulah subuh. Itulah sebabnya mereka berangkat menunaikan aktivitas dari masjid, Pak Ustaz. Itu rahasianya kenapa tunggu syuruk. Dan itu rahasianya mengapa syuruk itu sampai dijamin oleh Nabi, itu pahalanya senilai dengan umrah dan haji. Tapi bukan sudah umrah dan haji ya, awas jangan dipotong nih videonya nih. Bukan sudah umrah dan haji. Jangan sampai ditanya, mau kemana? Musabihin, ngapain? Haji. Awas ya. Awas nih, karena beberapa tempat nih sudah bergeser itu ya. Awas. Kenapa begitu besar pahalanya? Lihat kalimatnya di hadisnya. Man shallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang mau bergerak menunaikan salat subuh berjamaah. Thumma yaqudu yadhkurullah. Lalu dia setelah subuh itu duduk berzikir kepada Allah. Nanti kita lihat rahasia zikir itu apa. Dia duduk berzikir kepada Allah. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat fi bidayatid duha. Saat tiba awal duha. Awal duha itu matahari naik melewati tempat terbitnya masyrik, lalu dia bergeser. Pergeserannya disebut isyraq. Sifatnya disebut syuruk. Karena itu syuruk itu adalah awal duha. Duha itu punya 3 waktu. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Dan rakaatnya bisa berbeda. Awal duha itu, kata Nabi, cukup 2 rakaat. Jadi jangan terlampau soleh. Boleh, lebih dari itu boleh. Boleh, tidak ada masalah. Tapi intinya di 2 ini. Fakana alaihi ka'ajri hajjin wa umratin. Kalau ada orang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk. Kemudian dia tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih? Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Jangan pernah ragu.